Shalom. Saudara, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya, turunnya Roh Kudus. Saya ingin saudara melihat perkataan daripada Tuhan Yesus pada waktu dia terangkat ke surga. Dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, kuasa itu ada dua macam. Jadi yang pertama ada kuasa yang mempunyai pengaruh keluar. Lalu yang kedua ada kuasa yang mempunyai pengaruh ke dalam. Jadi kuasa yang berpengaruh keluar itu demikian, saudara. Kita diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Jadi pengaruhnya terhadap orang lain. Kita perlu hati-hati dengan kuasa yang berpengaruh keluar ini. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Ada orang yang sudah mengusir setan demi nama Yesus, menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, mengadakan mukjizat, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Dan kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 10 bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Lalu kemudian mereka kembali dan berkata kepada Tuhan Yesus, bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk padanya. Dan Tuhan berkata, janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi kuasa yang berpengaruh ke dalam ini, saudara, itu maksudnya adalah bagaimana Roh Kudus itu memberikan kemampuan, kekuatan pada kita untuk kita bisa hidup segambar dan serupa dengan Dia. Jadi kalau kuasa yang berpengaruh keluar itu belum tentu berdampak di dalam diri kita. Tetapi kuasa yang berpengaruh ke dalam itu pasti dampaknya keluar. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, katakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita mau dipimpin oleh roh, maka kehidupan kita akan diubah menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Dan itu akan berdampak terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Karena mereka akan mengalami perjumpaan kasih, kuasa, dan kebenaran dengan pribadi Kristus melalui kehidupan kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, jelas tadi ya, akan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Tapi apakah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu pasti tidak akan mengalami penderitaan? Saudara, kita tahu bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa akhir zaman akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan. Kalau saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Justru kalau saudara belum mengalami penderitaan, maka kita perlu introspeksi. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Sebab Tuhan Yesus jelas berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau saudara saat ini dalam keadaan yang berkelimpahan, saudara tidak mengalami penderitaan, tidak usah cari-cari penderitaan saudara ya. Karena apa? Enggak dicari pasti akan datang. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud penderitaan ini bukan karena kita berbuat dosa, melakukan kesalahan. Tetapi memang karena kita menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan ini, maka sebelumnya pada pagi hari saya membuat mesbah keluarga. Lalu kemudian ada satu lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Bersama dengan istri dan anak-anak saya. Judulnya itu adalah Trust in God. Paginya saya nyanyikan lagu ini, siangnya saya dapat informasi bahwa hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari tema Yakobus pasal pertama ayat 9 sampai dengan 10. Nah, Yakobus pasal pertama 9-10 itu bunyinya demikian, saudara. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Kalau dalam terjemahan baru, itu kelihatannya agak sulit kita untuk menangkap, saudara ya. Apa yang dimaksud dengan dalam keadaan yang rendah, kita diminta untuk bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, saudara, terjemahan sederhana Indonesia, itu lebih jelas maksudnya. Dikatakan demikian, saudara-saudari, kalau kamu miskin atau mempunyai kedudukan rendah, bersukacitalah, sesungguhnya Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu sebagai warga kerajaannya. Sebaliknya, kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan tinggi, jangan sombong. Tetapi sadarilah bahwa semua itu hanya sementara. Karena orang kaya ibarat bunga rumput yang cepat layu dan rontok. Jadi jelas saudara, yang dimaksud dalam keadaan rendah itu adalah apabila kita dalam keadaan miskin atau mempunyai kedudukan yang rendah. Kita diminta bersukacita. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan kedudukan yang tinggi kepadamu sebagai warga kerajaannya. Tapi miskin di sini bukan karena malas, saudara, ya. Tapi miskin karena menghidupi firman. Dan ini yang terjadi, ya. Kenapa surat Yakobus ini keluar? Ditujukan pada orang-orang yang pada waktu itu mengalami penderitaan. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, contoh orang yang dalam keadaan rendah tetapi memiliki kedudukan yang tinggi. Itu adalah Daud, saudara. Ya, kita tahu Daud ini pada waktu dia dikejar oleh Saul, ya, dia mengalami aniaya, ya, karena Saul itu kan iri pada dia. Lalu kemudian Daud ini dia lari ke kota Gad, ya, ke negeri Filistin. Pada waktu itu dia sebelumnya, saudara, itu dia dalam keadaan yang ya makan aja mungkin susah karena dalam pelarian kan, dalam keadaan yang miskin. Tapi sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Karena apa? Karena roh Allah ada padanya. Nah, saudara, Daud ini pada waktu itu memang kita tahu dia adalah seorang yang banyak dosanya, kan gitu kan? Dia bukan orang yang sempurna, sama seperti kita juga bukan orang yang sempurna.
Tetapi Daud ini ketika dia ditegur, dia dengan cepat dia mau mengakui dosanya. Dan dia juga mau bertobat. Nah saudara, memang pada waktu itu Daud seperti dalam keadaan di mana dia itu tertekan. Ya kalau kita lihat bagaimana tadi Pak Gembala mengatakan seperti spirit ya, roh python ya, ular piton itu dia tidak berbisa ya, tetapi dia melilit mangsanya sampai kemudian dia tidak bisa bernafas ya, tidak bisa berdoa. Tetapi karena Daud itu diurapi oleh roh Tuhan, sehingga memampukan dia dalam keadaan tekanan itu dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, saudara, ya. Dikatakan di sini kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apabila kita di posisi yang sama seperti Daud, ya, ketika kita sedang mengalami aniaya, kita mengalami tekanan, mengalami pergumulan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka Roh itu yang akan mengajar kita untuk mencari Tuhan. Dalam lagu Trust in God itu dikatakan, ya, bagaimana Daud mencari Tuhan, lalu kemudian dia mendengar dan dia dituntun, ya, mendapat jawaban daripada Tuhan. Kita lihat dalam 1 Samuel 15 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Memang pada waktu itu Daud dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang rendah. Ketika dia dikejar-kejar, ya, dianiaya oleh Saul. Tetapi sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai warga kerajaan. Karena apa? Karena roh Allah ada pada Daud. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara, apapun yang kita alami ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya sejak saat itu kita sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi sebagai seorang warga kerajaan Allah. Nah, Daud sendiri, saudara, dikatakan dalam Mazmur 132 ayat 11, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, dia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Ini janji Tuhan pada Daud. Ya, dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, pada waktu kita seandainya mengalami di posisi yang seperti dialami oleh Daud, kira-kira apa jawaban Tuhan yang bisa membuat kita ini lepas daripada kegentaran kita? Daud pada waktu itu, dia kan ketahuan oleh Raja Akis kan, sehingga dia berpura-pura gila. Sudah tidak ada harapan di depannya. Nah, kalau kita menghadapi hal yang sama, saudara, apa jawaban Tuhan yang bisa membuat kita ini tidak takut menghadapi segala pergumulan, tantangan yang ada di depan kita? Kita tahu bahwa akhir zaman kita akan mengalami penganiayaan itu, saudara. Kalau ketika saya bergumul dan Tuhan memberikan jawaban, roh Tuhan ada padamu. Aku tinggal di dalammu. Aku menyertai engkau. Jangan takut. Maka itu akan membuat saya menjadi punya keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan saya. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya adalah, apakah tidak ditolong Tuhan, itu berarti pasti tidak dipenuhi oleh
Roh Kudus. Apakah kalau kita tidak ditolong Tuhan di dalam pergumulan kita, itu artinya kita belum penuh Roh Kudus? Janganlah kita menghakimi demikian, saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita akan disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, apakah pasti Tuhan akan tolong kita di dalam setiap pergumulan kita? Saudara, saya akan mengajak kita semua merenungkan apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Pertama, Petrus. Jelas tidak diragukan dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi akhir hidupnya dia disalib terbalik, saudara. Matius, dia disiksa, dibunuh dengan pedang. Yakobus, dirajam, dilempar dari bumbungan bait Allah. Filipus, disalib juga. Thomas, ditusuk oleh tombak. Berapa di sini semua adalah murid daripada Tuhan Yesus Kristus? Ya, angkat tangan sedikit nih. Ya, mikir saudara ya. Loh, ini yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Apakah dia tidak penuh dengan Roh Kudus? Ya, saya ajak saudara lihat Stefanus ya saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Tapi dirajam batu, saudara. Ya. Berarti pertolongan Tuhan itu ada atau tidak? Berapa banyak saudara percaya pertolongan Tuhan itu ada? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ada, saudara. Ya. Kalau kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu dia diminta untuk menyembah patung ya yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Tapi dia tidak mau melakukan itu, saudara. Dan ada pertolongan daripada Tuhan. Dikatakan dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 25, raja berkata, tetapi aku melihat 4 orang berjalan dengan bebas kian kemari di dalam api itu tanpa mengalami bahaya. Dan orang yang keempat tampaknya seperti putra Allah. Seperti putra Allah. Disertai oleh Tuhan. Namun saudara, saya mengajak kita semua untuk memiliki pemikiran yang sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia katakan demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kenapa mereka berani membuat statement seperti itu? Karena mereka tahu, saudara, ada kehidupan setelah kematian. Nah, saudara, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
dalam terjemahan yang lain, dasar itu diterjemahkan jaminan. Lalu kemudian bukti itu adalah keyakinan. Antara jaminan dengan keyakinan itu harus selaras, saudara. Kalau enggak, maka kita akan mengalami kekecewaan. Saya pernah mendengar cerita bagaimana ketika waktu pandemi, tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena kondisi pandemi itu membuat usahanya bangkrut, ya. Lalu kemudian juga membuat orang yang dikasih meninggal. Sampai akhirnya dia tidak mau ke gereja lagi. Karena apa? Karena keyakinan yang dia miliki itu tidak selaras dengan jaminan yang seharusnya dia ketahui, saudara, ya. Jaminan ini kan berbicara dari orang lain, dari luar yang diberikan kepada kita. Keyakinan itu dari dalam diri kita. Lebih jelasnya, saudara, ya. Saya kasih contoh, misalkan saya ikut asuransi BPJS-TK. Itu kan ada 2 program, jaminan kematian dan juga jaminan kecelakaan kerja. Lalu kemudian saudara punya keyakinan bahwa saudara ketika pensiun itu bisa mengambil jaminan pensiun. Padahal kita tidak ikut di jaminan itu. Ketika saudara datang, lalu kemudian saudara mengajukan klaim, pasti akan ditolak. Karena tidak sesuai, saudara, ya. Oleh sebab itu kita perlu membaca perjanjian dengan benar. Kita perlu membaca firman Tuhan dan kita perlu mengetahui mana jaminan itu yang diberikan pada kita dan mana yang tidak. Saya ambil contoh, saudara, ya, lebih jelasnya. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus supaya Petrus itu dapat berjalan di atas air, itu kan jaminan diberikan kepada Petrus. Kalau saudara berpikir bahwa itu berlaku juga pada saudara, lalu ketika saudara pergi ke Jawa, saudara naik kapal, ya, lalu kapalnya tidak mendarat, tidak menepi, saudara berpikir, waduh, kalau Petrus juga bisa berjalan di atas air, maka saya juga bisa berjalan di atas air. Karena saya punya kuasa. Lalu kemudian saudara terjun dari perahu itu. Karena saudara berpikir, saudara yakin bahwa saudara bisa berjalan di atas air. Akibatnya apa, saudara? Tenggelam, saudara. Ya. Nah, saya pernah, saudara, mendengar sebuah cerita. Ada seorang ibu, dia datang pada gembalanya. Dia berkata demikian, Pak, saya ini dapat suara Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada saya supaya saya bisa bersikap seperti Abigail. Ya, saya tahu kisahnya Abigail, dia punya seorang suami yang jahat, Nabal, ya. Lalu kemudian akhirnya dia menikah dengan Daud, ya, karena Nabal ini meninggal. Nah, lalu kemudian dia berkata, ini suami saya jahat. Belum meninggal, ada orang lain yang mengajak dia untuk menikah. Lalu dia berkata bahwa itu tuntunan Tuhan. Gembalanya langsung berkata bahwa itu bukan Roh Kudus, tapi roh jahat. Ya, nah kita perlu tadi Pak Gembala mengatakan memiliki karunia untuk membedakan roh supaya kita tidak keliru, saudara. Ya, kalau yang berlaku untuk semua dikatakan kan barang siapa percaya kepada Allah ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini jelas untuk semua, saudara. Ya. Nah, saya ingin mengajak untuk kita melihat dari teks Ibrani 11 ayat yang pertama tadi. Sebetulnya
jaminan yang disediakan itu apa? Supaya kita tidak memiliki keyakinan yang keliru. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 10, ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas. Jadi kondisi penerima surat Ibrani ini hampir sama dengan kondisi penerima surat Yakobus, saudara. Bagaimana orang-orang percaya itu di bawah tekanan, mereka dianiaya, bahkan dikatakan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Loh kan aneh. Saudara kalau harta saudara dirampas, bisa sukacita atau tidak? Siapa yang sukacita? Kalau sukacita kasih hartanya ke saya saudara ya. Ya, ini aneh saudara. Kan sulit untuk kita pahami ya. Dikatakan begini, kalau hartamu kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi jaminan yang diberikan itu adalah ya, kalau kita tidak melepaskan keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita sudah memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, oleh sebab itu saudara, janganlah kita memandang muka atau menghakimi. Di dalam Yakobus pasal yang kedua disebutkan demikian. Orang-orang yang dalam keadaan menderita, dalam keadaan miskin, janganlah kita menghakimi bahwa mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau mereka mengalami hal itu karena mereka justru mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sesungguhnya mereka memiliki harta yang sifatnya lebih tetap. Lanjut saudara, ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi saudara, pesan yang saya tangkap pada pagi ini adalah, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu saudara, kapan kedatangan Tuhan itu akan tiba. Tapi pada waktunya nanti, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka penderitaan itu tidak mungkin tidak akan kita alami. Nah, oleh sebab itu saudara, ketika kita dalam keadaan posisi rendah, kita dalam keadaan miskin dalam tanda kutip, baiklah kita tetap ingat bahwa sesungguhnya ada jaminan yang luar biasa. Kehidupan di dunia ini adalah sementara. Tapi kehidupan yang setelah di dunia itu adalah kehidupan yang kekal. Dan kita sudah mendapatkan jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Kalau kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengundurkan diri. Kalau kita tidak menukarkan hal itu dengan sup kacang merah, kedagingan kita. Maka kita akan menerima janji Tuhan yang luar biasa, yang tidak ternilai itu di dalam kehidupan kita. Pada waktu kedatangannya nanti saudara, pertanyaannya adalah, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berikut saya akan mengajak saudara untuk melihat akhir
kehidupan daripada Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4 disebutkan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Kawan, mati kawan. Ya, oke ya, lanjut. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kira-kira kalau kita lihat, ini kan ayat ini ditulis pada akhir kehidupan daripada Paulus. Paulus ini ketika dia menulis ya surat ini, dia dalam keadaan sukacita atau dalam keadaan sedih. Kalau kita lihat tulisannya, saudara, jelas kita simpulkan bahwa dia menulisnya dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Tapi sebenarnya kita ketahui, saudara, bahwa ayat tadi ditulis di Paulus pada waktu dia ada di dalam penjara. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 8, 2 Timotius 2 ayat yang ke-9 disebutkan dia sedang ada di dalam penjara. Lalu kemudian kita lihat juga bahwa akhir hidup Paulus, dia ini ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Paulus mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia disalib, murid-muridnya meninggalkan dia. Tapi saudara, kenapa Paulus dia menulis itu dengan penuh sukacita? Yang pertama, dia punya konsep tentang kehidupan dan kematian itu mantap. Dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami itu. Sehingga ya dikatakan hidupnya itu adalah korban curahan. Dan kematian itu terjemahan lain dibilang kepergian. Karena dia tahu ada kehidupan setelah kematian. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pada waktu Paulus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Maka dia menganggap segala sesuatunya yang dia miliki pada saat di dunia itu adalah sampah. Ya, dia melepaskan semuanya itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, saudara, sesungguhnya kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita memiliki iman yang benar. Dampaknya adalah demikian, saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, kalau Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Damai sejahtera itu akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus membuat kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan korban Kristus di atas kayu salib untuk kita semua. Sehingga kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ketika kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang telah kau lakukan di atas kayu salib itu cukup bagiku. Maka itu berarti kita sudah memiliki iman yang benar. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus itu cukup bagi kita, maka segala sesuatu yang lain itu tidak akan membuat kita bisa puas, kita bisa cukup. Jadi dengan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita juga akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil tanpa memandang muka. Dia dalam keadaan miskin ataupun kaya. Dan kalau kita di dalam keadaan kelimpahan, kita tidak akan menghakimi orang-orang yang dalam keadaan menderita, miskin, karena dia menghidupi firman. Tapi kita akan membantu mereka. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menjadi saksinya. Dimanapun juga kita berada, tanpa kita memandang muka. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita juga akan memiliki keberanian untuk menjadi saksinya dengan segala risikonya. Kita tahu saudara, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka semua mengalami penganiayaan, mereka semua mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak takut dan tidak gentar. Karena apa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tahu jaminan yang diberikan dalam kehidupan mereka itu bersifat tetap, bersifat kekal. Mereka percaya ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita memahami akan hal ini saudara, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami. Kita juga tidak mudah untuk menghakimi saudara-saudara kita yang dalam keadaan kedudukan rendah, miskin. Karena kita tahu mereka punya harta yang tidak ternilai. Tuhan Yesus memberkati.